Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang CPU, meliputi bagian, fungsi, kerusakan, dan cara perawatannya. Stay tune! Oke, kali ini kita akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada dalam CPU. Nah, salah satunya itu adalah komponen yang bisa dibilang sebagai komponen paling penting, yaitu motherboard atau yang biasa disebut mainboard. Motherboard atau mainboard ini merupakan suatu terminal dari semua komponen-komponen yang ada dalam CPU seperti CD-ROM, hard disk, floppy disk, dan juga power supply. Dalam motherboard ini juga terdapat komponen-komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Sekarang kita perkenalkan. Yang pertama di sini adalah ada soket prosesor. Soket prosesor ini merupakan komponen yang berfungsi untuk memasang prosesor pada motherboard. Ya, tujuannya ini adalah supaya prosesor tersebut dapat terhubung dengan motherboard dan bisa terbaca pada sistem komputer. Nah, kemudian di samping motherboard di sini ada slot memori atau slot RAM yang berfungsi untuk menancapkan RAM pada motherboard. Nah, untuk dari slot memori atau slot RAM ini ada 3 jenis, yaitu ada SDRAM, ada DDR, DDR2, dan DDR3. Sedangkan untuk jumlahnya dalam setiap motherboard itu berbeda-beda, kisaran antara 2 slot sampai 4 slot. Dan untuk ukurannya tergantung pada ukuran motherboard dan juga ukuran RAM yang akan digunakan. Jadi, ukuran RAM harus disesuaikan dengan ukuran dari slot terminal yang ada pada motherboard. Ya, untuk komponen berikutnya ada slot PCI Express X16 yang ini. Ini fungsinya itu adalah untuk menancapkan VGA card yang versi terbarunya. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada slot PCI Express X1. X1 ini berfungsi untuk menancapkan peripheral komputer seperti LAN ataupun kartu jaringan. Dan di bawahnya lagi ini juga ada namanya sama, slot PCI. Nah, slot PCI ini untuk menancapkan kartu-kartu atau card-card ke komputer seperti kartu LAN dan yang lain sebagainya. Sebenarnya fungsinya ini kurang lebih hampir sama, cuma untuk yang slot PCI ini tingkat kecepatannya jauh lebih rendah atau di bawah dari kecepatan PCI Express S16 maupun X1 ini. Nah, untuk komponen berikutnya di sini ada slot IDE dan slot SATA. Slot IDE dan slot SATA ini berfungsi untuk menancapkan kabel-kabel yang menghubungkan dari motherboard dengan CD-ROM ataupun hard disk. Nah, ini sendiri ada slot IDE. Slot IDE ini identik dengan bentuknya yang panjang. Nah, sedangkan slot SATA cenderung relatif lebih kecil. Dan untuk yang slot IDE ini lebih sering ditemukan pada motherboard yang versi lama atau untuk komputer lama yang masih mensupport floppy disk. Sementara untuk yang saat ini lebih banyak menggunakan slot SATA. Dan di antara slot SATA ini kemudian ada chipset BIOS. Chipset BIOS ini berfungsi untuk menyimpan program dari BIOS, di mana BIOS itu merupakan chip yang berfungsi sebagai pengontrol hardware yang terpasang pada komputer. Dan BIOS juga lah yang berfungsi mempersiapkan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Ya. Dan berikutnya ada baterai CMOS yang berada di sebelah slot memori. Baterai CMOS yang kepanjangannya Complementary Metal Oxide Semiconductor ini merupakan baterai kecil yang fungsinya ini untuk memberi daya pada BIOS. Pada BIOS supaya untuk BIOS dapat menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Apabila baterai CMOS ini dilepaskan dari tempatnya, maka kemungkinan semua hal yang tersimpan atau program dan informasi yang tersimpan dalam BIOS ini dapat hilang, sehingga untuk perawatan dari BIOS dan baterai CMOS ini harus sangat diperhatikan. Berikutnya di sebelah slot IDE ini ada power connector. Power connector ini berfungsi untuk menghubungkan kabel yang menghubungkan motherboard dengan power supply yang berfungsi agar motherboard tersebut dapat mendapatkan aliran daya listrik dari power supply. Dan di bagian ujung bawah ini terdapat pin kabel front panel yang bisa dilihat bentuknya seperti jarum-jarum kecil. Ya.
Hal ini atau komponen ini digunakan untuk memasang kabel-kabel yang terhubung pada tombol power, tombol restart atau LED power dan LED hard disk yang berada di luar casing komputer. Nah, untuk slot yang terakhir di sini ada slot floppy disk yang berfungsi untuk menancapkan kabel yang menghubungkan floppy disk dengan motherboard yang biasanya menggunakan kabel ATA. Ya, untuk komponen yang terakhir pada motherboard adalah back panel. Back panel ini merupakan kumpulan port yang berada di bagian belakang motherboard yang biasanya digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan komponen-komponen eksternal. Nah, untuk back panel tersebut atau back panel ini sendiri terdiri dari beberapa port, diantaranya di sini ada port PS2 mouse, PS2 keyboard, kemudian ada 4 port USB 1, 2, 3, 4. Ada port untuk LAN di atas sini, ada port untuk series di bawah sini, kemudian di sebelahnya port VGA, dan di atasnya port paralel, dan yang di paling ujung sini ada port untuk line in, line out, dan mikrofon. Ya, itulah komponen-komponen yang berada pada motherboard. Baiklah, komponen selanjutnya yang ada di dalam PC yaitu hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan file-file atau dokumen menuju komputer. Nah, di sini untuk mengetahui kapasitas suatu hard disk dapat dilihat dari label hard disk sendiri. Di sini dapat dilihat dengan merek Seagate yaitu dengan ukuran hard disk yaitu 80 GB. Kerusakan pada hard disk biasanya disebabkan oleh bad sector atau operating system. Bad sector ini biasanya disebabkan oleh penggunaan komputer yang tidak menggunakan tombol shutdown sehingga hard disk menjadi lama dalam mengelola file. Selanjutnya, karena penggunaan file atau penyimpanan dokumen dalam komputer yang banyak. Selain itu, bad sector juga bisa terjadi karena suatu laptop atau PC pernah jatuh. Dari kerusakan tersebut, solusi untuk mencegah hard disk menjadi bad sector dapat dilakukan dengan mengelola atau menyimpan software dalam suatu komputer. Software tersebut dapat digunakan untuk mengecek hard disk ini bad sector atau tidak. Yang kedua, apabila operating sistemnya yang rusak pada hard disk, dapat diatasi dengan cara menginstal ulang atau memformat hard disk tersebut. Fungsi prosesor sebagai salah satu otak dari komputer, maka apabila suatu komputer memiliki program yang banyak untuk dijalankan, kapasitas yang dibutuhkan untuk sebuah prosesor pun semakin besar. Untuk kerusakan yang sering terjadi pada sebuah prosesor ada dua hal, yaitu prosesor yang mati total atau yang kedua prosesor yang terbakar akibat overheating. Yang selanjutnya adalah komponen dari CPU lainnya yaitu RAM. Di sini bagiannya tempatnya seperti ini. Nah, RAM ini merupakan salah satu komponen penting di dalam CPU. RAM atau random access memory sendiri merupakan memori sementara ketika kita menjalankan komputer ataupun PC. Jadi fungsi utama dari RAM itu adalah untuk menyimpan pekerjaan sementara kita yang ada di komputer. Nah, kerusakan yang sering terjadi di RAM sendiri itu ada beberapa. Salah satunya yang pertama itu kinerja komputer melamban, misal booting lama, terus loadingnya lama, atau kita gagal men-save sesuatu. Yang kedua, komputer sering restart sendiri. Jadi misal kita sedang melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba komputer itu restart sendiri atau keluar sendiri, itu biasanya RAM-nya pasti ada yang bermasalah. Masalah yang ketiga yaitu blue screen. Biasanya blue screen itu di layar komputer kita muncul warna biru full satu layar dan juga muncul kode-kode atau tulisan-tulisan seperti samping ini. Nah, masalah yang keempat yaitu gagal booting ataupun kita sering menemui suara beep, berupa suara beep, dan juga yang terakhir adalah kita gagal menginstal sesuatu ataupun aplikasi. Yang selanjutnya adalah VGA card atau komponen VGA card. Nama lainnya adalah video graphic adapter. Posisinya biasanya di sini.
Jadi VGA card itu ada dua tipe, yang onboard seperti ini, dan juga yang VGA card seperti ini. Jadi dia nanti bisa dikeluarkan ataupun diganti. Nah, jadi VGA card ini fungsinya sendiri adalah untuk mentransfer display atau tampilan dari motherboard ke layar monitor. Untuk kerusakan yang sering terjadi pada VGA card, yang pertama ada GPU artifact, yaitu sering muncul kotak-kotak pada layar monitor seperti di samping ini. Selanjutnya bus artifact hampir sama dengan yang tadi GPU artifact, hanya bedanya kerusakannya itu lebih sedikit atau muncul kotak-kotaknya itu lebih sedikit seperti di samping ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu video RAM artifact. Video RAM artifact ini sangat berkaitan dengan VRAM yang ada pada motherboard kita. Jadi nanti akan muncul beberapa perubahan pada gambar di monitor kita. Nah, masalah yang terakhir yaitu title screen. Title screen ini biasanya di dalam monitor itu muncul seperti warnanya memudar dan muncul warna lain seperti warna hijau seperti itu. Dan masalah untuk mengatasinya di dalam VGA ini yaitu ada dua tipe tadi. Yang pertama yaitu dengan update display driver. Nah, display driver ini tidak dari sini, tapi ada pada software atau aplikasi yang ada di dalam komputer kita. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan kabel yang lebih pendek. Jadi untuk kabel yang lebih pendek itu meminimalkan adanya perubahan yang ada di dalam komponen VGA ini. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan thermal grease. Thermal grease ini seperti pasta yang bisa kita gosokkan pada bagian VGA ini. Kalau di dalam VGA card berarti di dalam VGA cardnya itu digosokkan, jadi thermal grease itu nanti bentuknya seperti pasta seperti di samping ini, thermal grease. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM ini adalah salah satu perangkat keras pada komputer yang digunakan untuk membaca compact disc berupa audio maupun CD. Nah, CD-ROM ini dibagi menjadi dua macam, yaitu CD-ROM R dan CD-ROM RW. Nah, untuk permasalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, CD-ROM ini saat dimasukkan CD tidak dapat membaca data dari CD itu. Nah, untuk permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan cara yang pertama, kita membuka casing pada komputer itu. Lalu kita cek apakah kabel yang menghubungkan CD-ROM ini pada power supply maupun motherboard itu telah terpasang dengan baik. Jika sudah terpasang dengan baik, kita cek lagi apakah kabel tersebut sudah benar dalam pemasangannya atau terbalik atau seperti apa, kita bisa perbaikin lagi. Kemudian yang ketiga yaitu cek driver dari CD-ROM yang dipasang pada komputer. Biasanya begitu CD-ROM terpasang, maka Windows akan memberikan pesan menemukan perangkat keras baru yang terpasang. Supaya CD-ROM berjalan dengan sempurna, segera install driver yang menyertai CD-ROM tersebut. Namun apabila CD-ROM masih belum bisa membaca, kemungkinan head atau optik yang ada di CD-ROM tersebut kotor. Nah, untuk mengatasinya, kita membersihkan CD-ROM ini dengan cara membeli CD cleaner di toko-toko yang menjual VCD. Komponen yang berikutnya yaitu adalah floppy disk drive. Floppy disk drive merupakan salah satu perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai media untuk membaca perangkat berupa floppy disk atau disket. Permasalahan yang sering terjadi yaitu floppy disk drive itu sulit untuk membaca disket dengan baik. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, disket tersebut kotor karena floppy disk drive ini mudah sekali terkena debu atau kotoran yang dibawa oleh disket. Oleh karena itu, cara membersihkannya yaitu dengan memasukkan disket atau floppy disk yang telah diberi cleaner ke dalam floppy disk drive ini. Dengan begitu, ketika kita mengoperasikan komputer dan memasukkan disket yang telah diberi cleaner, maka secara otomatis dia akan membersihkan optik dengan otomatis. Penyebab yang kedua yaitu disket yang kita gunakan mungkin tidak bagus atau terdapat bad sector di dalamnya, sehingga membuat optik
menjadi tidak dapat membaca data pada silinder yang ada dalam disket yang bad sector tersebut. Sehingga cara mengatasinya adalah dengan menggunakan disket baru yang lebih bagus sehingga data dapat terbaca dengan baik. Kemudian untuk penyebab yang ketiga yaitu kemungkinan kabel pada floppy disk drive ini tidak tersambung dengan baik pada motherboard dan power supply, sehingga cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengecek kembali apakah kabel yang dipasang di sini dan motherboard serta power supply terpasang dengan baik. Ya, yang selanjutnya yaitu power supply. Power supply yaitu perangkat keras yang juga sangat penting bagi perawatan komputer. Power supply ini berupa kotak yang berisi kabel-kabel seperti ini. Jadi kabel-kabel di dalam power supply itu berfungsi untuk menghubungkan tegangan listrik ke perangkat keras lainnya. Misalnya seperti kipas dan kabel yang terhubung ke motherboard. Fungsi dari power supply itu sendiri yaitu untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Ya, lalu selanjutnya ada beberapa ciri dari kerusakan power supply itu sendiri. Yang pertama, ketika kita menyalakan komputer tidak akan menyala sama sekali. Yang kedua, kipas pada bagian power supply ini tidak akan berputar. Yang ketiga, lampu indikator pada power supply juga tidak akan menyala. Yang keempat, komputer menyala namun hanya berhenti pada bagian setting BIOS-nya saja. Yang kelima, soket USB tidak akan bekerja dengan baik. Dan yang keenam, komputer sering mengalami mati dan restart. Nah, di sini kita dapat melakukan beberapa cara perawatan dari power supply itu sendiri. Untuk yang pertama, kita dapat membongkar kotak power supply-nya. Kemudian kita dapat membersihkan debu yang ada di dalam power supply, kita bersihkan dengan menggunakan sikat sehingga debu dapat keluar dengan sempurna. Jika debu ini masih melekat sangat kuat, kita dapat menggunakan cotton pad dan juga cairan pembersih sehingga debu yang melekat tadi bisa keluar dengan sempurna. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Untuk kritik dan saran, Silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching Jangan lupa like dan subscribe.